Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiha Marcella. Saya dari kelas 1B. Saya di sini akan menyampaikan dan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Baik, kita mulai saja. Sistem perkemihan. Pengertiannya, sistem perkemihan atau juga disebut sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan penyerapan zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau cairan kemih. Selanjutnya, sistem perkemihan atau juga disebut urinaria sistem adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis. Fungsi lainnya adalah membuang produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya, adapun organ-organ pada sistem urinaria atau sistem perkemihan memiliki 4 sistem. 1. Ginjal, kedua ureter, ketiga kandung kemih, dan keempat uretra. 1. Ginjal merupakan bagian dari sistem urinaria yang terletak pada ruangan retroperitoneal. Pada dinding belakang abdomen, letak ginjal kanan lebih rendah dibanding ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter. Bentuk ginjal menyerupai kacang kedelai. Ginjal memiliki ukuran panjang kurang lebih 11,5, lebarnya 5-7,6 cm, dan ketebalannya kurang lebih 3 cm. Posisi ginjal berada pada abdomen posterior setinggi lumbal ketiga. Ginjal dibungkus oleh jaringan fibrus tipis dan mengkilat yang disebut kapsul fibrosa. Ginjal yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah kurang lebih 1 juta nefron. Selanjutnya, ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Pada orang dewasa, ginjal kurang lebih 200 gram. Pada umumnya, ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal perempuan. Ginjal terdiri dari 2 komponen struktur. 1. Bagian dalam internal atau juga disebut medula. Kedua, bagian luar eksternal atau juga disebut korteks. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu nefron kortikalis dan nefron juxtamedullaris, yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Selanjutnya, nefron kortikalis, yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks dengan lengkungan Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau mengadakan penetrasi hanya sampai ke zona luar dari medula. Nefron juxtamedullaris, yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkungan Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Selanjutnya, fungsi ginjal memiliki 5 fungsi. Pertama, mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekskresikan cairan, dan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Ketiga, mengatur keseimbangan asam basa. Ginjal akan mengekskresikan urin sesuai dengan perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 8,2. Yang keempat, mengekskresikan sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatin. Bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme Hb, dan bahan kimia asing. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mengekskresi
hormon renin yang mempunyai peran penting mengatur tekanan darah atau juga sistem renin-angiostensi aldosteron. Membentuk eritropoiesis mempunyai peran penting untuk memproses pembentukan sel darah merah atau juga eritropoiesis. Selanjutnya, kedua, ureter. Ureter adalah organ yang bentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pelum ginjal ke kandung kemih. Panjang ureter 25-30 cm dan diameternya 0,5 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan di pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya, seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Selanjutnya, ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis, berada dari pelvis renal yang sampai menyilang di fasa iliaka. Adapun ureter pars pelvica berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai masuk kandung kemih. Selanjutnya, lapisan ureter memiliki 3, terdiri dari 1. Lapisan luar jaringan ikat atau juga jaringan fibrosa, 2. Lapisan tengah atau juga otot polos, dan 3. Lapisan sebelah dalam atau juga disebut mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau juga vesika urinarial. Selanjutnya, ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hypogastratica, dan arteri vesikalis inferior. Persarafan ureter merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Selanjutnya, 3. Kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria adalah kantung berongga untuk menampung urin, terletak di sebelah anterior, tepat di belakang os pubis. Kandung kemih terdiri atas 3 lapis otot polos yang berfungsi untuk mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Selanjutnya, dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu 1. Badan atau juga disebut korpus, berbentuk ruangan yang berdinding otot. Yang kedua, leher atau juga disebut kolum, yaitu bentuk corong. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur, avoid, dan apabila kosong seperti limas. Apex atau puncak vesika urinaria terletak di belakang spesies pubis. Selanjutnya, persarafan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui plexus sarcalis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvicus, terdapat 2 tipe persarafan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Selanjutnya, 4. Uretra. Ureter merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra, terdiri atas serabut otot yang melingkar membentuk sphincter uretra. Selanjutnya, uretra pada pria. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya kurang lebih 20 cm. Digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Selanjutnya, uretra pada pria terdiri dari yang pertama, uretra prostatica, yang kedua, uretra membranosa, yang ketiga, uretra cavernosa. Lapisan uretra pada pria terdiri dari lapisan mukosa dan lapisan submukosa. Selanjutnya, lapisan pada wanita. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. Hanya berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin. Lapisan uretra wanita sebelah luar
Tunica muscularis sebelah luar itu, lapisan spongeum merupakan plexus dari vena vena. Dan mukosa yaitu lapisan sebelah dalam. Panjangnya kurang lebih 3-4 cm dari orificium uretra interna sampai ke orificium uretra externa. Baik, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan selama proses penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.